Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih khusus untuk anak-anakku, siswa-siswi SDN 009, kelas 3 dimanapun kalian berada. Yang pastinya kalian pasti harus bersiap diri, standby di rumah untuk mendengarkan pelajaran, yaitu pelajaran pada hari ini yang dijelaskan oleh Pak Guru, yaitu dengan pelajaran PKLH dengan materi sumber daya alam. Sumber daya alam. Kita akan langsung saja mengenal tentang sumber daya alam yang berada di kota kita, yaitu kota Balikpapan. Perhatikan di layar, Pak Guru akan membuka materinya, ada di layar ini ya. Sekarang kita lihat, ada sumber daya alam apa saja sih yang berada di kota kita, kota Balikpapan. Yang pertama kita lihat sumber daya alam yang ada di kota Balikpapan terdiri atas 3, yaitu sumber daya alam dari pertanian, hasil pertanian, yang kedua sumber daya alam dari hasil perikanan, dan yang ketiga sumber daya alam dari hasil tambang, yaitu minyak dan gas. Makanya kota Balikpapan sering dijuluki kota minyak. Kita mulai satu-satu ya. Dari yang pertama sumber daya alam pertanian. Oke, sumber daya alam pertanian yaitu ya, terdiri atas palawija. Palawija itu terbagi, yaitu jagung, ubi jalar, salak, dan singkong. Yang kedua, hortikultural. Tadi yang pertama palawija, tanaman hasil panen yang dihasilkan oleh beberapa tahun ya, musiman ya palawija tadi. Yang berikut, hortikultural adalah tanaman yang pada umumnya yaitu buah dan sayur. Seperti ini contohnya. Ada sawi, ada bayam, ada terong, tomat, ada juga timun dan kangkung. Nah, yang ketiga, kalau kita mengenal hasil pertanian tadi di kota Balikpapan, maka kita harus tahu itu di daerah mana di kota Balikpapan tepatnya. Yang pertama kita mulai dulu, yaitu kawasan Kelurahan Batu Ampar dan Karangjoan di Kecamatan Balikpapan Utara. Itu penghasilnya adalah jagung, nanas, dan singkong. Ya. Jadi itu penghasilnya dari Karangjoang dan Kelurahan Batu Ampar dan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Yang kedua, kawasan Kelurahan Manggar dan Tritip. Ya, Manggar dan Tritip itu menghasilkan bayam, sawi, dan buah pepaya. Nah, karena di daerah Manggar itu memiliki struktur tanah yang berpasir ya, daerah sana memiliki struktur tanah yang berpasir, maka di sana banyak terdapat jenis tanaman sawi, terong, yang seperti Pak Guru jelaskan tadi, buah pepaya, ada macam-macam lagi pembudidayaannya. Ada buah pepaya mini dan buah pepaya Bangkok. Yang ketiga, kawasan Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kota Balikpapan Tengah. Daerah Sumberjo ini manfaat kalau kita kenal dengan membudidayakan tanaman kangkung ya, tanaman kangkung. Kita lanjut yang berikut, sumber daya alam dari hasil perikanan. Ya, karena kota Balikpapan itu terkenal sekali dengan pantainya yang indah-indah. Di situ ada hasil perikanan yang melimpah. Ya. Yang pertama kegiatan perikanan di kota Balikpapan, nelayan itu menggunakan alat tradisional ya untuk menangkap hasil ikannya. Dan hasil ikannya itu ditampung di TPI. Apa tuh TPI? TPI itu tempat penampungan ikan yang terletak di daerah Manggar. Lalu setelah ditampung di situ, ikannya disalurkan ke pasar-pasar yang ada di kota Balikpapan. Ada pasar di Kebun Sayur, ada pasar di Kelandasan, ada pasar di Pasar Buton, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, wilayah yang mengembangkan budidaya perikanan terletak di mana? Di daerah perairan Karyango, Manggar, Tritip, dan Lamaru. Selain kita mempunyai penghasilan perikanan, kota Balikpapan juga terkenal akan yang namanya tempat rekreasi. Ada banyak tempat rekreasi di kota Balikpapan, yaitu Pantai Manggar, Pantai Lamaru, Pantai Menpora ya. Untuk saat ini tidak dibuka untuk bagi kita karena posisi sekarang kita lagi COVID, maka kita harus berdiam diri di rumah saja. Oke, kita lanjut yang berikut. Yang ketiga tadi sudah sumber daya alam pertanian, perikanan. Yang ketiga adalah sumber daya tambang tadi, minyak, bumi, dan gas. Perhatikan, ini kota Balikpapan ya, wah begitu indahnya. Nah, ini kota Balikpapan dijuluki sebagai kota minyak.
Perhatikan gambar di sini. Nah, kalau kita mempunyai hasil tambang seperti ini, sumber daya alam minyak, bumi, dan gas, itu punya dampaknya anak-anak. Kenapa Pak Guru bagi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita mulai dari dampak positif. Dampak positif dari pengolahan minyak itu ada yang pertama, warga Balikpapan tidak kesulitan untuk mendapatkan minyak, mendapatkan gas ya, untuk memasak gitu dan lain sebagainya. Lalu minyak bumi, warga Balikpapan juga tidak susah untuk mendapat. Yang berikut dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Ada 3. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pemanasan global, dan pencemaran air. Seperti apa itu? Contohnya Pak Guru akan ini buatkan dalam gambar. Nah, ini dampak negatif. Kalau dari hasil tambang tadi, tambang minyak bumi dan gas. Perhatikan apa yang dapat merusak. Lihat, air laut dapat menjadi berubah warnanya. Di situ akan rusak tumbuh karang, ikan, dan lain sebagainya. Bukan cuma kita manusia, makhluk hidup itu dari hewan, seperti ikan dan lain sebagainya akan susah untuk hidup ya, karena terdapat minyak di situ, tumpahan minyak. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada beberapa cara yang Pak Beni jelaskan di sini. Yang pertama, selain tadi semua yang Pak Guru sebutkan, ya, persoalan-persoalan tadi, ada satu persoalan yang juga susah di Balikpapan yang harus di tengah-tengah ya ramainya kota ini, sedang berkembangnya kota ini. Apa yang paling banyak merusak lingkungan? Yaitu sampah. Kalau di sekolahan kita di SD 009 Balikpapan Utara, sekolah dengan julukan sekolah Adiwiyata, ya, kita lihat itu di depan kelas kita masing-masing ada 3 tempat sampah diletakkan di depan kelas. Ada warna merah, ada warna kuning, dan warna hijau. Nah, disediakannya tempat sampah supaya apa? Supaya orang-orang dapat membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau di SD 009 kita siapkan 3 tempat sampah. Supaya apa? Supaya anak-anak, adik-adik, siswa-siswi bisa mengetahui, memilah mana sampah plastik, ya, mana sampah kertas, ya, dan di situ sudah disediakan. Lalu yang kedua, melakukan reklamasi laut. Melakukan reklamasi ini dengan cara apa? Menanam hutan bakau di pesisir pantai agar apa? Terhindar terjadinya abrasi. Lalu yang berikut, memberikan sanksi kepada pengunjung, ya. Itu Pak Guru rasa yang terakhir ya nanti. Lalu menciptakan bahan bakar alami alternatif ya, bahan bakar alternatif ya, seperti menggunakan energi matahari, energi angin, ya. Lalu melarang pengeboran secara berlebihan. Itu cara untuk melestarikan pantai dan minyak bumi. Yang berikut, nah ini Pak Guru sudah masuk pada akhir dari pembelajaran. Sekarang Pak Guru, dari penjelasan Pak Guru tadi, Pak Guru memberikan tugas untuk kalian mengerjakan. Ada 2 tugas di sini. Tugas pertama yaitu tentang memilah nama-nama jenis penghasil ya, apa tadi, hasil pertanian yang ada di Balikpapan. Yang pertama jenis tanaman, ini Pak Guru berikan contoh. Jenis tanaman yang pertama jagung. Nah, digolong menjadi jagung masuk dalam golongan apa kegunaannya? Sayuran. Nah, jagung ini kalau di Kota Balikpapan dia di daerah mana penghasilnya? Di daerah Batu Ampar, Balikpapan Utara. Nah, sekarang berikut. Tanaman yang berikut, jenis hasil panen hasil pertanian yang berikut apa? Masukkan di kolom-kolom itu, ya. Nanti jawabannya untuk menemukan tempat kegunaan dan letak tempat daerah yang menghasilkan di Kota Balikpapan, bisa lihat di slide-slide yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Pak Guru minta kalian mencatat 10 jenis tanaman yang ada di lingkungan kalian, lingkungan rumah ya, lingkungan rumah, jangan cari di lingkungan rumah orang lain ya, di lingkungan rumah kalian sendiri, oke? Jangan jalan ke luar-luar jauh dari rumah kalian, tetap di rumah kalian itu. Catat di rumah kalian tuh menanam apa saja, tanam tomat kah, tanam lombok kah, tanam sayuran seperti kangkung atau apa, ditulis di situ. Pak Guru minta 10 jenis tanaman, oke?
Baik, itu tadi tugas yang Pak Guru jelaskan untuk kalian. Kiranya dalam penjelasan Pak Guru tadi mengenai sumber daya alam dapat anak-anak memahami secara baik di rumah, ya. Nah, Pak Guru memberikan sedikit pesan untuk adik-adik di rumah, kiranya tetap berada di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, main-main di luar, tetap berada di rumah, melakukan kegiatan seperti belajar, membantu orang tua untuk membersihkan rumah seperti menyapu, membantu mencuci piring, menjaga adik, ya. Tapi jangan lupa dengan tugas kalian, yaitu belajar. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.